Jokowi. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Kali ini saya akan memberikan satu video jawaban Pak Jokowi setelah lagi-lagi disalah-salahkan oleh Hasto. Ya, sebelum Hasto ditahan di KPK, dia menantang KPK untuk mengusut juga keluarga Pak Jokowi. Lalu keluar lagi video yang saya upload sebelum video ini dengan caption file Rusia mulai dibuka. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran. Satyam, Eva Jayate. Lalu Pak Jokowi lagi-lagi jadi incaran wartawan untuk klarifikasi. Kita lihat videonya. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Gini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar, bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek, ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nggak ada tanda tangan presiden. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Gitu. Ya, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi.
Berarti dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah itu menggolkan hal yang kecil pilihan paling utama, yang benar aja. Logika kita pakai lah. Pada video itu sangat jelas sekali kronologi yang dijelaskan oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menerangkan kalau kejadian sebenarnya saat itu adalah pada tahun 2015 di mana ada beberapa fraksi di DPR yang mengajukan revisi Undang-Undang KPK, tapi Pak Jokowi menolak. Nah, tahun 2016 sampai 2019, Pak Jokowi lagi-lagi dikasih draft revisi undang-undang yang sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR. Tapi untungnya Pak Jokowi gak mau tanda tangan sama sekali. Sehingga karena sudah disepakati oleh seluruh fraksi yang ada di DPR, akhirnya Pak Jokowi mengeluarkan surpres surat presiden mengenai revisi undang-undang KPK itu. Ya, sangat jelas sekali. Mana mungkin satu orang presiden menjadi musuh seluruh fraksi yang ada di DPR dong. Mau gak mau presiden harus mengeluarkan surat presiden. Tapi undang-undang yang sudah disepakati oleh DPR itu Pak Jokowi gak tanda tangan loh ya. Dengan begitu sebenarnya Pak Jokowi tidak ingin menyetujui undang-undang itu. Andai saja yang didongengkan sama Hasto itu adalah tidak benar, maka jangan salahkan masyarakat. Tahun 2029 PDIP akan ditinggalkan oleh masyarakat. Lalu Pak Jokowi juga menjawab mengenai tuduhan Hasto yang mengatakan demi melancarkan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden saat itu. Beliau menjawab kalau urusan itu urusan yang kecil, masa mengorbankan urusan yang lebih besar. Dengan kalimat ini saya bisa mengartikan bahwa urusan pencalonan wakil presiden menurut beliau adalah urusan yang kecil. Kenapa begitu? Karena pertama, wakil presiden masih di bawah presiden dan powernya belum begitu mutlak sehingga masih lebih kecil dibanding menjadi calon presiden. Kedua, ya satu orang dibandingkan dengan nasib seluruh warga dan bangsa Indonesia, pastinya Gibran adalah bagian yang sangat kecil dari negara ini dong. Kalau dibandingkan dengan urusan KPK yang lebih luas, pastinya urusan pencalonan Gibran menjadi wakil presiden sangatlah lebih kecil pastinya. Pak Jokowi juga menjawab mengenai video yang beredar itu dengan bahasanya yang mengatakan kalau itu kan bisa saja cerita yang dibuat-buat. Ya sama seperti video yang sebelumnya saya publish. Pada video itu, saya mengatakan kalau Hasto hanya sedang mendongeng untuk pengantar tidur saja karena gak ada bukti sama sekali yang dibuka. Dan pada video itu juga Hasto dengan sangat jelas mengatakan walau tanpa bukti. Nah lu Hasto lu tuh kenapa sih? Kalau emang lu beneran pegang bukti dan dokumen yang dititipkan ke Chonie Bakri di Rusia bisa menjadi bom waktu, kenapa nunggu bomnya meledak di tangan lu sendiri sih? Jangan sampai dokumen yang dititipkan ke Chonie ternyata isinya video-video seperti yang diupload sebelumnya. Ternyata bomnya bisa menghancurkan PDIP dan kawan-kawan lu sendiri. Bukan bom waktu yang ledakannya bisa menghancurkan para petinggi negara. Apa jangan-jangan petinggi negara yang ada di dokumen itu adalah petinggi-petinggi PDIP sendiri, bukan petinggi negara? Emang beda ya? Ya beda banget dong, PDIP hanya organisasi politik saja, gak jauh beda dengan PEN, Demokrat, Golkar, dan partai-partai yang lain, kedudukannya masih di bawah negara pastinya. Lalu bagaimana jika ternyata dokumen itu memang benar isinya adalah skandal-skandal dari petinggi negara? Ya gua bisa bilang, buka saja dulu dokumennya kalau ternyata memang isinya adalah skandal para petinggi negara. Ya kita lihat dulu skandalnya mengenai apa dulu dong. Masa skandalnya aja belum jelas gua harus berkomentar gitu? Kan gak juga. Jadi jangan salahkan masyarakat yang malah semakin menjauhi PDIP gara-gara orang-orang kayak Hasto, Guntur Romli, dan mungkin juga Deddy Sitorus ya. Kalau Bang Adian Apitupulu bagaimana Bang? Kalau dia tuh gimana ya? Dia emang orangnya cerdas. Tapi ya gitu, kalau pas dia suka, dia pasti menjunjungnya sampai ke langit. Giliran udah gak cocok, dia berani menginjak-injak orang yang pernah disanjung olehnya itu. Dan kayaknya Adian juga orang yang gak mau ambil resiko yang bisa menghancurkan karirnya. Ya bagus juga sih, mending memperjuangkan karir sendiri ya Bang Adian, daripada memperjuangkan orang lain yang lagi-lagi elu harus berani menginjak-injaknya. Jangan sampai yang diinjak ternyata pecahan kaca yang bisa melukai kaki elu ya Bang. Dan jangan sampai hanya gara-gara menginjak pecahan kaca, kaki elu harus diamputasi kayak si Guntur Romli yang tiba-tiba digantikan oleh Ahmad Basarah, alias dipecat dari jubir PDIP gegara ngomongnya asal jeplak aja.
Wakakakaka. Ya, banyak sekali blunder yang dilakukan oleh Hasto, Chonnie, dan kroni-kroninya. Mereka menyerang orang yang gak tepat, dan yang dituduhkan adalah hal yang kurang tepat juga. Makanya dibalik-balikan malah nyerang mereka sendiri. Ya, sekali lagi gua pengen bilang, jangan sampai bom waktu yang kalian bilang itu meledak di kalangan kalian sendiri. Kalian yang jadi korban gegara memegang bom waktu yang sedang aktif. Ini juga bakalan jadi blunder lagi pastinya kalau hanya omdo saja ternyata. Bisa jadi memang sebenarnya mereka ini cuma pengen bikin ramai Indonesia saja. Kenapa begitu? Ya karena dokumen yang berada di tangan Chonnie itu sampai sekarang juga masih belum jelas isinya apa. Kan Chonnie sudah bilang, kalau dia gak ada izin untuk membuka apalagi menyebar luaskannya. Lah terus ngapain lu bilang dengan sangat pedes saat di podcastnya Abraham Samad? Bu Iriana, jangan tenang-tenang saja. Babak Bu Iriana belum dimulai. Preet. Dan lu bilang lu gak pernah bohong tapi lagi-lagi. Preet. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.